بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahul wahidun la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa sirris sarifi syairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Saudara-saudara yang saya muliakan, sungguh pada malam ini saya bersyukur kehadirat Allah, dan saya merasa bangga karena Allah pada malam ini telah menakdirkan kita semua untuk duduk bersama di tempat ini memenuhi hajat dari saudara kita Bapak Sumari dalam rangka melakukan zikir dan doa bersama untuk perkawinan putra beliau, yaitu Dimas Aldiansah, yang akan segera dinikahkan oleh seorang putri yang bernama Aida Wahyu Rosari. Dengan kebersamaan kita pada malam ini, semoga Allah memberikan rahmat kepada ananda kita berdua ini, Mas Dimas dengan saudari Aida dipersatukan dalam kehidupan dunia ini, dalam sebuah ikatan perkawinan yang abadi, sehingga beliau dipersatukan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini hingga dalam kehidupan akhirat, surga yang sudah Allah janjikan untuk kita semua. Dan semoga Allah juga memberikan rahmat keturunan kepada ananda kita berdua ini dengan anak-anak yang soleh, soleha, sebagai penambah semangat beliau berdua di dalam melakukan kegiatan keduniaan. Saudara-saudara yang saya muliakan, Nun sewu, malam ini saya hadir di tempat jenengan. Semoga kebersamaan kita pada malam ini yang sesaat ini dijadikan sebab oleh Allah, sehingga Allah memberi rahmatnya kepada jenengan dengan rahmat yang tertinggi, dan dengan rahmat yang Allah berikan jenengan bisa
mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di 3 alam. Dunia jenengan berjalan dengan kebahagiaan. Jika sampai pada titik waktu tertentu di mana jiwa dan jasad kita harus terpisah, alam kubur jenengan juga berada dalam kemuliaan. Dan hingga akhirnya pada saat di padang mahsyar, pertemuan kita pada malam ini juga dijadikan sebab Allah memberi rahmat kepada jenengan, di mana kelak jenengan dimasukkan ke surganya Allah. Bahkan sebelum pengadilan akhirat dimulai, rahmat yang seperti ini disebut sebagai iman tanpa hisab. Saudara-saudara yang saya muliakan, jenengan simaklah kalimat-kalimat yang sederhana yang akan saya sampaikan kepada jenengan pada malam ini. Ini adalah pemahaman Allah yang diberikan kepada kami, dan Allah memerintahkan kepada kami untuk disampaikan kepada jenengan, untuk memastikan bahwa dunia jenengan itu adalah kebahagiaan dan akhirat jenengan adalah surga. Aba, bunda, dan saudara-saudara yang saya muliakan, ada 3 hal saja yang ingin saya sampaikan kepada jenengan pada malam ini. Yang pertama adalah, Aba, jenengan pahami bahwa keberadaan jenengan di dunia ini itu adalah rahmat yang sangat besar dari Allah. Karena ini adalah rahmat yang sangat besar dari Allah yang diberikan kepada jenengan, maka jenengan harus menjalankan kehidupan dunia ini dengan kebahagiaan. Aba, bunda, saudara-saudara yang saya muliakan, untuk bahagia itu tidak diukur banyaknya harta yang kita miliki. Tidak. Ribuan orang menghadap kepada kami, tidak itu. Atau juga tingginya pangkat yang kita miliki, tidak, Aba, tidak. Demi Allah, tidak. Atau seberapa luas dunia, bumi ini yang kita kuasai, tidak itu, Aba. Kebahagiaan itu ada dalam kesederhanaan dan ketulusan kita di dalam menerima kehendak Allah. Saya ulangi, Aba, kebahagiaan itu ada dalam kesederhanaan dan ketulusan kita di dalam menerima kehendak Allah. Maka tempatkan hidup jenengan di tempat yang sesederhana mungkin, dan tuluslah jenengan di dalam menjalani apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan jenengan. Jenengan boleh berjuang sekuat mungkin, setinggi mungkin untuk menguasai dunia ini, tapi jiwa jenengan harus tetap berada di tempat yang sesederhana mungkin. Dan belajarlah jenengan untuk tulus di dalam menerima kehendak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Aba, bunda, saudara-saudara yang saya muliakan, pahami ini, bahwa istri kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Atau bagi jenengan bunda, jenengan harus memahami bahwa suami kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga.
Jangan sampai jenengan terlambat menyadarinya bahwa istri kita atau suami itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Banyak saudara-saudara kita datang kepada kami setelah semuanya terlambat, sehingga kita harus menatanya kembali dengan jalan yang sedikit lebih rumit, karena sebagian dari mereka terlambat menyadari bahwa istrinya atau suaminya itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Abah, jenengan melihat istri jangan dilihat kelemahannya, karena istri kita itu dibuat oleh Allah dari kelemahan yang kita miliki. Kalau jenengan perbaiki, kalau jenengan pelajari Al-Quran, jenengan akan menemukan kalimat bahwa istri kita itu diciptakan oleh Allah dari kelemahan yang ada di dalam diri kita. Sehingga kalau jenengan lihat kelemahan istri jenengan, jenengan pasti akan menemukannya. Bahkan mungkin kelemahan itu tidak bisa dirubah sampai kita itu meninggalkan kehidupan dunia ini. Tapi Allah menyampaikan kepada jenengan, boleh saja engkau tidak menyukai kelemahan yang dimiliki oleh istrimu, tapi sesungguhnya Aku telah menciptakan kebaikan yang banyak di dalam dirinya. Sehingga Abah, Bunda, di dalam melihat pasangan jenengan, jangan dilihat kelemahannya, lihat kelebihannya, lihat kebaikannya. Dan jenengan pasti menemukan kebaikannya. Karena sejelek-jeleknya kita, pasti di dalam dirinya ada kebaikan. Dan jadikan kebaikan itu sebagai alasan untuk jenengan bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup jenengan bersama keluarga. Ada satu sifat Abah yang kalau jenengan belajar mewujudkan sifat ini, apalagi hingga wujud, maka dunia ini akan berubah. Tidak lagi dunia, tapi jenengan merasa berada di dalam surga. Sifat apa itu Abah? Tanamkan di dalam hati jenengan sifat pada saat terjadi sesuatu di dalam keluarga jenengan yang tidak menyenangkan hati, mengakulah jenengan bahwa jenengan itu yang bersalah. Jika jenengan mengaku salah, mampu jenengan diberi kekuatan oleh Allah untuk mewujudkan mengaku salah, apalagi ini diimbangi oleh istri kita juga merasa tidak Pak, tidak sampean yang salah, tapi aku yang salah. Kalau seperti itu Abah, satu sifat ini saja wujud dalam keluarga jenengan, maka jenengan akan merasakan hidup jenengan di bumi ini serasa berada di dalam surga. Itu yang kedua Abah. Yang terakhir sekarang Abah, saudara-saudara yang saya muliakan, ini adalah bagian terpenting dari pertemuan kita pada malam ini. Saya pahamkan kepada jenengan bahwa jenengan sebagai seorang suami, atau jenengan sebagai seorang anak laki-laki, jenengan harus memastikan diri bahwa jenengan ini adalah ahli surga. Ini jenengan tidak boleh gagal, karena istri kita itu sangat sulit berada di dalam surganya Allah dengan ibadah yang dilakukannya. Sehingga jenengan sebagai seorang suami, khususnya untuk Ananda Dimas ini,
harus memastikan diri bahwa jenengan ini adalah ahli surga. Begitu jenengan berada di surganya Allah, Abah, maka istri, anak-anak jenengan akan disatukan oleh Allah di surga yang sama. Ini adalah janji Allah. Tidak dengan ibadah yang dilakukannya, tidak, tapi dengan rahmat yang Allah janjikan kepada jenengan sebagai seorang suami. Apabila jenengan berhasil menempatkan diri bahwa jenengan itu adalah ahli surga. Bagaimana seandainya seorang suami itu gagal menjadi ahli surga? Jenengan renungkan ini. Kalau jenengan sebagai seorang suami gagal menjadi ahli surga, maka jenengan tidak akan pernah mengingat lagi apakah jenengan punya istri atau jenengan punya anak. Tidak. Sementara istri jenengan berlari ke sana kemari, mana abah, mana ayah itu, mana bapakmu itu. Dia dulu sudah berjanji kepadaku akan menyelamatkan dunia dan kehidupan akhirat, yang sekarang di mana dia? Manusia itu, Abah, pada saat dihadapkan kepada siksa akhirat, maka dia lupa bahkan dirinya itu siapa. Sehingga, Abah, untuk ini jenengan tidak boleh gagal. Begitu juga jenengan Bunda, jika jenengan pada saat ini hidup dalam kesendirian, ditinggal meninggal oleh seorang suami, dan jenengan memutuskan untuk tidak berkeluarga lagi, maka kalau jenengan yakin bahwa suami jenengan itu adalah ahli surga, bertahanlah jenengan untuk sendiri, karena jenengan ditunggu oleh suami jenengan itu di surganya Allah. Tapi kalau jenengan tidak yakin bahwa suami jenengan itu adalah surga, maka dari sekarang jenengan harus berjuang untuk mencari surga sendiri, karena kelak di akhirat suami jenengan tidak akan pernah ingat apakah beliau pernah punya istri atau punya anak. Abah, untuk berada di surganya Allah, Allah memberikan pemahaman kepada kami, dan ini adalah rahmat yang sangat besar dari Allah untuk jenengan. Ini adalah cara mudah untuk menjadi ahli surga. Bagaimana caranya, Abah? Penuhi dua janji jenengan kepada Allah, dan dua janji ini disebut sebagai tujuan penciptaan. Apa itu, Abah? Keberadaan jenengan di bumi ini terikat dengan dua janji. Kita ada di bumi ini tidak asal, Abah, tidak asal. Pada saat ibu kita genap usia kandungannya 3 bulan, jenengan di alam ruh berlomba, Abah, untuk dipilih oleh Allah supaya diturunkan ke bumi ini. Karena dipilihnya ruh untuk turun ke bumi ini merupakan rahmat yang sangat besar dari Allah. Sehingga Allah memilih jenengan. Tapi sebelum jenengan diturunkan ke bumi ini, masuk ke rahim ibu, jenengan dipanggil oleh Allah. Jenengan diambil janji, diambil sumpah oleh Allah. Dan jenengan tidak akan diturunkan ke bumi ini kalau jenengan tidak mengatakan sanggup. Karena untuk inilah kita manusia itu diciptakan. Yang pertama adalah, Abah, tujuan penciptaan yang jenengan sudah mengatakan sanggup kepada Allah. Hidup jenengan di bumi ini akan dijadikan sebagai tujuan ibadah. Saya ulangi, Abah, jenengan telah berjanji kepada Allah, mengatakan sanggup, dan para malaikat saksinya. Allah meminta para malaikat untuk menjadi saksi supaya jenengan mengatakan
Aku tidak pernah berjanji tentang ini. Sehingga Allah mengatakan kepada malaikat, malaikat saksikan, dan aku pun menjadi saksi, supaya kelak dia di kemudian hari tidak mengingkarinya. Jenengan telah berjanji kepada Allah, mengatakan sanggup untuk kehidupan jenengan di bumi ini dijadikan sebagai tujuan ibadah. Pertanyaannya apa? Apakah jenengan sudah menyempurnakan setiap ibadah yang jenengan lakukan kepada Allah? Kalau jenengan jawabannya tidak, apakah jenengan akan menghadap kepada Allah dengan mengingkari janji jenengan kepada Allah? Kalau kita berjanji di bumi ini, kita ingkar, aman apa? Tapi kalau kita berjanji kepada Allah lalu kita sampai menghadap tidak bisa memenuhinya, kepada siapa jenengan akan meminta perlindungan? Karena hanya kepada Allah jenengan kelak akan dihadapkan. Rasulullah mengingatkan kepada jenengan, Abah, saudaraku, jangan sampai kamu malu di hadapan Rabbmu. Penuhi janjimu, karena setiap jiwa kelak pasti akan dipertemukan dengan Rabbnya. Maka pastikan kamu pada saat berada di hadapan Allah, kamu tidak merasa malu. Abah, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, tahukah kalian sahabat siapa orang yang paling celaka itu? Bah, jenengan jangan sampai berada di tempat ini ya, Bah. Mudah-mudahan malam ini Allah memberi rahmat, jenengan tidak berada di tempat ini. Siapa katanya Rasulullah orang yang paling celaka? Apa? Orang yang kalah 2 kali dalam kehidupannya. Dalam kehidupan dunianya dia kalah, akhiratnya kalah lagi. Tidak ada jaminan bagi orang yang penuh dengan keterbatasan dalam kehidupan dunianya bahwa akhiratnya surga. Tidak ada, Abah, tidak ada. Bahkan orang yang dalam kehidupan dunianya dia penuh dengan keterbatasan, lalu dia lalai dengan itu sehingga dia tidak mempersiapkan kehidupan akhiratnya, memastikan diri bahwa dia adalah surga, maka dia pun akhiratnya akan berada dalam sebuah penderitaan. Bahkan penderitaan dalam kehidupan akhirat itu tidak terbatas. Alam kubur saja, Abah, jenengan pahami ini, alam kubur saja dari zaman Rasulullah ke sekarang ini, Abah, itu sudah 1400 tahun lamanya. Orang yang gagal mengimani Rasulullah tersiksa alam kuburnya hingga hari ini. Sampai kapan? Tidak ada yang mengetahuinya. Bisa 100 tahun lagi, bisa 200 tahun lagi, bahkan bisa 1000, 2000 tahun lagi. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Sehingga Abah, mulai sekarang jenengan berjuanglah sedikit saja untuk memastikan bahwa janji jenengan yang pertama ini kepada Allah itu wujud. Yang kedua, Abah, ini juga adalah tujuan penciptaan yang jenengan sudah berjanji kepada Allah, menyatakan sanggup untuk mewujudkannya di bumi ini. Apa, Abah? Jenengan telah berjanji kepada Allah bahwa hidup jenengan di bumi ini akan dijadikan sebagai wujud dari kemuliaan-kemuliaan Allah. Sehingga dengan kemuliaan yang jenengan miliki, maka kemuliaan Allah menjadi dikenal. Allah adalah sesuatu yang gaib, zat yang gaib. Dengan kemuliaan yang jenengan wujudkan itulah, maka kemuliaan Allah menjadi dikenal. Pertanyaannya lagi apa? Apakah jenengan benar telah mewujudkan kemuliaan-kemuliaan Allah dalam kehidupan jenengan? Kalau tidak, kapan kita akan mewujudkannya? Abah, sekarang atas rahmat Allah saya berada di hadapan jenengan. Saya akan tunjukkan jalan kepada jenengan, jalan mudah,
untuk mewujudkan janji jenengan yang pertama, dan jalan mudah untuk mewujudkan janji jenengan yang kedua. Abaikan janji jenengan yang lain. Jenengan cukup fokus saja kepada dua kemuliaan ini, lainnya abaikan. Apa-apa? Yang pertama, janji jenengan yang pertama itu akan wujud kalau di dalam hati jenengan ada kesanggupan memurnikan iman. Saya pahamkan lagi apa? Janji jenengan yang pertama itu akan wujud jika di dalam hati jenengan itu ada kesanggupan memurnikan iman. Dan janji jenengan yang kedua itu akan wujud kalau di dalam hati jenengan itu ada kesanggupan memaafkan. Saya ulangi apa? Janji jenengan untuk mewujudkan kemuliaan-kemuliaan Allah itu akan wujud asalkan di dalam hati jenengan itu ada satu sifat, yaitu kesanggupan memaafkan. Saya pahamkan juga kepada jenengan, memaafkan itu adalah kemuliaan yang paling mudah, dan tidak ada kemuliaan lain yang lebih mudah dari memaafkan. Apa kemudahannya apa? Memaafkan itu tidak perlu ikhlas apa? Tidak. Jenengan boleh sambil marah. Baju jenengan ini boleh dipenuhi dengan najis, atau jenengan badan jenengan itu lumpur semua. Jenengan tidak perlu pulang untuk mandi, untuk ganti baju. Tidak perlu jenengan menunggu hati jenengan senang, ikhlas, tidak. Memaafkan itu sama seperti ijab kabul apa? Jenengan tidak peduli jenengan itu senang kepada istri jenengan, atau jenengan menyenangi orang lain, jenengan tidak, Allah tidak peduli. Asalkan jenengan mengatakan saya terima, maka senang tidak senang, gadis yang ada di sebelah jenengan itu sah menjadi istri jenengan. Begitu dengan memaafkan. Asalkan jenengan melafadzkan, ya Rabb, karena aku sudah berjanji kepadamu, aku memaafkan mereka. Begitu jenengan mengatakan aku memaafkannya atau aku memaafkan mereka, maka semua orang yang bersalah kepada jenengan selesai di situ. Meskipun baju jenengan ini dipenuhi dengan najis, meskipun hati jenengan ini sangat marah, tapi begitu jenengan mengatakan ya Rabb, aku memaafkannya, begitu jenengan mau mengatakan seperti itu, maka maaf itu pun wujud pada saat itu. Aba, saya tidak sekedar memberikan pemahaman kepada jenengan. Harapan saya yang terbesar adalah jenengan bisa mengambil manfaat dari kebersamaan jenengan bersama kami pada malam ini. Dan semoga Allah menurunkan malaikat Allah satu-satu setiap jenengan, paling sedikit. Lalu di dalam hati jenengan diberi kesanggupan oleh Allah pada malam ini, jenengan sanggup mewujudkan dua kemuliaan ini, untuk memastikan bahwa jenengan mampu telah wujud kemuliaan ini pada malam ini. Saya akan membimbing jenengan. Jenengan cukup menjawab pertanyaan kami saja. Saya akan bertanya kurang lebih seperti ini. Ini saya belum bertanya apa. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Saudaraku, apakah sejak malam ini saudara sanggup menjalankan sisa hidup saudara dengan kemurnian iman? Apakah saudara sanggup? Jika saya bertanya seperti ini, jawablah. Semoga Allah memberi rahmat kepada jenengan sehingga jenengan mampu menjawab sanggup. Jawabnya iya, saya sanggup. Tapi tidak usah terlalu nyaring cukup didengar oleh jenengan sendiri saja. Tapi harus jenengan lafadzkan, ya saya sanggup. Tidak boleh di dalam hati harus dilafadzkan di lisan jenengan dengan suara yang bisa didengar oleh jenengan sendiri. Lalu saya akan bertanya, lalu untuk mewujudkan
kesanggupan memaafkan. Saya juga akan bertanya kepada jenengan. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Apakah sejak malam ini saudara sanggup memaafkan setiap orang yang bersalah kepada saudara? Apakah saudara sanggup? Begitu juga Abah, jenengan jawablah pertanyaan ini. Semoga Allah juga memberi rahmat kepada jenengan pada malam ini, sehingga jenengan mampu menjawab pertanyaan kami dengan jawaban sanggup atau ya, saya sanggup. Itu Abah, atas rahmat Allah, saya akan berupaya malam ini supaya jalan mudah untuk mewujudkan janji Allah atau tujuan penciptaan, janji jenengan kepada Allah atau tujuan penciptaan yang pertama dan yang kedua malam ini bisa wujud dalam kehidupan jenengan. Sebelum saya bertanya Abah, jenengan saya ajak untuk bersahadat kembali bersama saya sebanyak 3 kali. Saya ulangi Abah, sebelum saya bertanya, saya ajak jenengan untuk bersahadat kembali sebanyak 3 kali bersama-sama dengan kami Abah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abah, Bunda, monggo jenengan bersahadat bersama saya sebanyak 3 kali. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abah, Bunda, saudaraku, saya Ahmad Syahid Ibrahim. Saya bertanya kepada jenengan semua, apakah sejak saat ini jenengan sanggup menjalankan sisa hidup jenengan dengan kemurnian iman? Apakah jenengan sanggup? Dan saya Ahmad Syahid Ibrahim bertanya kepada jenengan dengan pertanyaan yang kedua, apakah sejak malam ini jenengan sanggup memaafkan setiap orang yang bersalah kepada jenengan? Apakah jenengan sanggup? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Abah, untuk jenengan yang mengatakan sanggup, ada 2 rahmat terbesar yang Allah turunkan pada malam ini untuk jenengan. Yang pertama, Allah memberikan pengampunan kepada jenengan pada malam ini atas seluruh dosa dan kesalahan yang jenengan lakukan hingga malam ini. Jiwa jenengan disucikan oleh Allah, seolah-olah pada malam ini jenengan baru dilahirkan kembali dari rahim seorang ibu. Tapi Allah minta kepada jenengan, jenengan tidak boleh lagi kembali ke belakang. Jalan jenengan di belakang sudah tertutup. Jalan jenengan hanya ada di depan saja. Melangkahlah jenengan dalam sisa kehidupan jenengan itu dengan 2 kemuliaan, yaitu kemurnian iman dan memaafkan. Rahmat yang kedua, Abah, Allah menurunkan malaikatnya kepada jenengan pada malam ini. Malaikat ini diberi tugas oleh Allah. Tugasnya adalah membantu jenengan supaya jenengan mudah di dalam mewujudkan janji jenengan yang jenengan ucapkan pada malam ini.
Jika jenengan telah menyatakan sanggup pada malam ini, lalu jenengan menetapkan hati dan jenengan memahaminya dengan pemahaman yang baik, maka jenengan tinggal menjalankannya, tinggal jaga ini, lalu berupayalah jenengan untuk melakukan sholat dengan cara yang sesempurna mungkin. Tapi jika jenengan mengatakan sanggup lalu jenengan ragu, jenengan mencarilah kitab atau melalui handphone jenengan cari kenapa kemurnian itu, kenapa kok kemurnian iman. Jenengan cari ayatnya, jenengan cari hadisnya, karena itu dengan mudah akan jenengan dapatkan. Lalu jenengan juga cari sebanyak mungkin, kenapa si Abah itu kok memaafkan. Jenengan cari dan jenengan akan mengetahui kemuliaan-kemuliaan besar dari memaafkan itu. Dan salah satu kemuliaannya adalah Allah dan Rasulullah berjanji, barang siapa yang di dalam hatinya ada kesanggupan memaafkan, maka dia pasti mulia. Allah berjanji kepada jenengan, Rasulullah menjamin kepada jenengan, sehingga janji Allah itu adalah pasti, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu juga adalah hak yang kalimatnya pasti akan muncul. Untuk jenengan Abah yang pada malam ini belum siap untuk menjawab pertanyaan kami dengan jawaban sanggup, jenengan belajar ya Abah tentang apa kemurnian iman, tentang apa janji jenengan kepada Allah. Apa yang saya sampaikan kepada jenengan ini seluruhnya Al-Quran, tidak ada yang tidak Al-Quran Abah. Jenengan kalau ingat satu kalimat dari kami, jenengan bunyikan di handphone jenengan, maka akan keluar ayatnya. Setiap kalimat yang saya sampaikan kepada jenengan ini adalah Al-Quran, dan sebagiannya adalah sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Abah, untuk jenengan yang pada malam ini belum siap untuk memasukkan kemurnian iman dan memaafkan ke dalam hati jenengan, belajar jenengan cari tahu kemurnian iman itu apa, dan jenengan cari tahu kenapa kok harus memaafkan. Dan jika suatu saat jenengan diberi rahmat oleh Allah, paham, lalu jenengan ingin mewujudkannya, kami siap membantu jenengan bisa datang ke pondok kami, dan kami akan memahamkan kepada jenengan dengan pemahaman yang lebih luas lagi. Itu Abah sebagai penutup. Ada satu kemuliaan Abah dari sifat memaafkan ini, dan ini adalah janji Allah. Kelak di padang mahsyar, setelah alam semesta ini dihancurkan, di mana yang meninggalkan kehidupan dunia itu dibangkitkan lagi, lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itu jenengan akan mendengar malaikat itu berseru. Berserunya seperti ini, wahai orang-orang yang di dalam hatinya ada kesanggupan memaafkan, bangkitlah kalian semua. Maka seluruh manusia, baik dari golongan manusia maupun dari golongan bangsa jin, terkejut pada saat itu. Kenapa orang memaafkan itu kok disuruh bangkit? Ternyata malaikat melanjutkan bahwa jenengan yang punya sifat memaafkan itu diminta untuk datang ke hadapan Allah. Orang yang pertama kali dihadapkan kelak di padang mahsyar bertemu dengan Allah itu adalah orang yang di dalam hatinya ada kesanggupan memaafkan. Sehingga pada saat jenengan berada di hadapan Allah, lalu Allah mengatakan kepada seluruh manusia pada saat itu dan juga kepada semua bangsa jin, Allah mengatakan, membanggakan jenengan kepada mereka semua dengan mengatakan, inilah hambaku yang termulia di antara kalian semua. Maka ingat
Jangan tertipu jenengan dengan kehidupan dunia ini. Jaga dua kemuliaan yang sudah wujud pada malam ini di dalam hati jenengan. Langkahkan kaki jenengan, menjalankan sisa hidup jenengan hanya dengan kemurnian iman dan memaafkan. Lalu berjuanglah jenengan untuk melakukan ibadah yang utama adalah sholat dengan cara sesempurna mungkin. Tidak sempurna, tidak apa-apa, tapi jenengan harus belajar bagaimana melakukan sholat dengan cara yang sempurna. Besok belajar lagi, gagal, terus belajar lagi, hingga jenengan ibadah yang jenengan lakukan berada di tingkatan tertinggi yang kami menyebutnya sebagai tingkatan jiwa, atau saudara-saudara jenengan yang lain menyebutnya sebagai ibadah ma'rifatullah. Alhamdulillah Abah, itulah pemahaman ilmu yang sedikit pada malam ini saya sudah sampaikan kepada jenengan, dan besar harapan saya jenengan semua tanpa terkecuali seluruhnya pada malam ini jenengan mendapat rahmat dari Allah hingga rahmat yang tertinggi. Kehidupan jenengan berada dalam kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan, perlindungan bersama istri dan anak-anak keturunan jenengan. Dan jenengan dipersatukan dengan mereka semua dalam kehidupan dunia ini dengan kebahagiaan. Dan akhirat jenengan itu adalah surga. Setiap doa yang jenengan panjatkan kepada Allah, hajat yang jenengan miliki, keinginan, cita-cita hidup jenengan dijabah oleh Allah. Dan atas kekuasaan Allah diwujudkan dalam kehidupan jenengan dengan cara yang mudah. Rahmat Allah yang tertinggi seluruhnya dianugerahkan kepada kita semua. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal gayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal wa usil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil adim wa ma halalna wa ma sabbana wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nasilatan wa barakatan samilatan ila hadarati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya was suhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin wal malaikatullah khususan ila hadarati sayyidina Sayyidul Qadar Jailani summa ila arwahi ahlina wa ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibi abarriha wa bariha khususan ila abana wa ummahatina musaffara wa ila ustadina wa ila ustadina wa ajdadina wa jaddatina wa nafsu khususan liman du'a wa fi qira'at al-Fatihah wa ila hajatina wa hajatikum wa ila man istama'na khuna bisababihi wa li ajrihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan ala ahlina wa ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbana dalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Abah, Bunda, saudara-saudara yang saya muliakan. Minta maaf kalau ada yang salah. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.